kita tidak menilai bagus atau tidaknya sebuah gambar, tetapi kita menilai bagaimana dia menarik garis. Mulai dari warna, pemilihan warna, itu juga berpengaruh. Tahukah kamu bahwa lewat gambar, anak-anak bisa mengungkapkan banyak hal tentang emosi, kepribadian, dan potensi masa depan mereka? Di video kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah gambar bisa menjadi jendela untuk memahami anak-anak lebih dalam melalui drawing analysis. Drawing analysis itu sebenarnya ditujukan untuk mengetahui karakter seorang anak yang usianya masih antara 4 sampai 15 tahun. Kenapa kita menggunakan drawing analysis? Karena usia seperti mereka belum memiliki tulisan tangan yang mature, dan juga mereka belum memiliki signature yang mature, sehingga kita bisa melihatnya dari drawing yang mereka lakukan. Apa sih yang kita bisa tahu? Kebanyakan tumbuh kembang anak itu bisa kita lihat dari cara mereka menggambar dan mewarnai. Sepanjang usianya mengikuti, itu sudah hal yang positif. Kalau misalnya yang kita khawatirkan adalah gambarnya dia tidak sesuai dengan usianya. Jadi kita lebih melihat bahwa seorang anak itu konsentrasi terganggu bisa terlihat dengan menganalisa gambar. Saya bisa kasih contoh beberapa gambar yang sudah dilakukan oleh 3 anak. Ya, kita bisa lihat ya. Gambar seperti ini dia tidak menyelesaikan gambar. Bisa dilihat dengan baik. Dia bisa bercerita, bernarasi bisa, tetapi dia tidak menyelesaikannya. Warnanya tidak lengkap, dan penarikan garis warnanya itu bisa kita lihat ini tidak rata. Jadi kita bisa berpikir bahwa ini anak ada masalah konsentrasi, ketenangan, dan kurang fokus. Ya, seperti ini. Itu indikasi ya. Kemudian gambar berikut. Kita bisa lihat dia mewarnainya sangat lengkap, bagus pada dasarnya. Penuh warna ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dia menarik garis. Ya, Bapak Ibu bisa melihat, Papa Mama juga bisa melihat bahwa cara dia menarik garis itu tidak rata. Jadi bisa diindikasikan ketenangan dan fokus anak ini terganggu. Jadi kita mencarikan solusi supaya dia lebih tenang. Berikutnya, ini adalah usia anak yang sama. Usia anak yang sama, tetapi kita bisa lihat bagaimana dia menarik garis dengan lebih tenang. Jadi kalau kita perhatikan, gambarnya itu dengan warna yang juga berbagai macam, dengan narasi juga bisa. Kita bisa lihat perbedaannya. Ketenangan seorang anak itu bisa dilihat dari sini. Berbeda ya. Papa Mama, Ayah Bunda, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi perbedaannya adalah bagaimana dia menarik garis, warna, dan bagaimana dia menggambar. Lebih solid yang mana? Bisa dibedakan. Ya. Dan juga bisa lebih dibedakan dengan gambar ini.
kita tidak menilai bagus atau tidaknya sebuah gambar, tetapi kita menilai bagaimana dia menarik garis, mulai dari warna, pemilihan warna, itu juga berpengaruh. Ya. Jadi papa mama bisa melihat nih, kalau misalnya anaknya itu ada gangguan konsentrasi, gangguan dalam berbicara, maaf, bisa jadi kasar terhadap orang tua. Ayo, kita bisa membantu menganalisanya dari hanya sekedar gambar. Kalau anak itu menggambar, apa sih yang kita perhatikan? Papa mama bisa melihat ya, bagaimana dia berusaha menggambarkan rumahnya dia, rumah impiannya dia, dengan penuh warna dan keceriaan tentunya. Dia berharap itu. Tetapi mungkin ya ada sesuatu yang dia tidak fokus. Apa itu? Nah, yang ditakutkan sekarang itu rata-rata anak-anak itu suka sekali bermain gadget. Jadi dia ketenangannya dia bisa dilihat ya. Harusnya gambar ini akan sangat detail, pewarnaannya juga udah bagus, tapi penyelesaiannya, jadi dia fokusnya dia harus diperhatikan. Nah, itu yang kalau saya memperhatikan seperti itu. Ini udah ada jendela, semua rumah ada jendela, ada pintu ya. Bentuk atapnya pun dia berusaha untuk dia sampaikan seperti apa gitu bentuk atapnya ya. Jadi kita bisa melihat permasalahannya adalah bagaimana dia menyelesaikan. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada seseorang, bisa dilihat ya, ini ada seseorang ya yang perlu kita pertanyakan, ini siapa. Jadi kita bisa melihat ini ada orang yang berada di luar yang kita perlu pertanyakan. Dan kecil orang ini. Ya. Maka butuh interaksi antara orang tua dan anak dan memperhatikan apa yang dia gambarkan karena itu semua mewakili pemikiran dia. Okay. Contoh gambar ini. Di sini bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4 orang. Ya ini papa mama, ini 2 anak kecil, berarti dia beserta saudaranya. Di dalam suatu lingkungan rumah, ya kita bisa lihat ya, rumahnya itu gede, berarti dia berada di suatu kompleks perumahan yang sangat besar dengan rumah yang besar. Tetapi kita bisa lihat atapnya. Ya, kita bisa lihat atapnya. Di usia dia kurang lebih 7 tahun. Dibandingkan dengan gambar ini, kita bisa melihat bahwa temannya ini bisa menggambarkan atap dalam bentuk atap yang kotak-kotak, tetapi dia menggambarkannya dengan warna hitam aja dan tidak teratur penarikan garisnya. Ya, ketenangannya ini pasti terganggu. Ya, papa mama bisa melihat, bapak ibu bisa lihat. Ya, penting bagi kita melihat gambar anak kita sendiri. Ada gangguan nggak? Kalau memang ada gangguan, jangan segan untuk berkonsultasi. Kemudian gambar ini, di usia rentang yang sama, 7 tahun, 6,5 sampai 7 tahun. Kita bisa lihat adanya pewarnaan dengan arah yang lebih arahnya sama dan tidak carut marut, ya bisa dilihat dengan baik. Dia tidak carut marut mengambil warna dan pewarnaannya penuh warna. Ya.
Dari 3 contoh gambar ini, kita bisa membandingkan. Papa Mama bisa melihat, ya, mana yang kira-kira berpotensi untuk kedepannya jadi lebih baik. Ya. Kalau kita menyatakan bahwa gambar yang ini lebih berpotensi untuk menjadi orang yang berhasil dibanding gambar yang ini, itu kita sudah menjudge seseorang. Masalahnya adalah mungkin gambar ini orang tuanya lebih memperhatikan anaknya. Apapun yang dia inginkan, misalnya dia mau menggambar, dia mau bermain musik, dia mau dance, ya. Karena setiap anak itu memiliki kelebihan. Nah, kita bisa melihat ini. Bukan berarti anak ini menjadi kurang dibanding temannya ini, ya. Ini juga begitu. Bukan berarti dia akan menjadi anak yang kurang dibanding temannya ini. Tetapi potensinya dia lebih baik, ya, dia lebih baik. Sehingga ini, anak ini, yang gambar ini, perlu Papa Mama perhatikan supaya dia menjadi lebih baik. Dia sudah bisa bercerita di usianya dia dengan gambarnya, dan itu sudah menunjukkan hal-hal positif. Tinggal kita tingkatin dia, konsentrasinya dia, fokusnya dia, dan kreativitas. Kreativitas itu Papa Mama perlu tahu bahwa itu penting sekali. Jadi kita berharap, saya nggak mau mengatakan bahwa yang ini pasti menjadi orang yang hebat dibanding yang ini. Tidak. Kita justru berusaha membandingkan, ada anak yang bisa seperti ini dan ada anak yang masih sedikit tertinggal. Ya, kita mengatakannya sedikit ya, karena tumbuh kembang anak itu seperti kapas, kalau dikasih air cepat sekali terserap. Tergantung dari mana kita melihatnya, dan kesempatan itu apakah Papa Mama berikan. Dengan ternyata ada indikasi yang seperti ini, bagaimana tindakan Papa Mama? Lebih baik segeralah dikonsultasikan, berbicara bersama kami, ini akan jauh lebih baik.